Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan, bapak ibu, ayah bunda, dimanapun berada, penonton channel atau konten Sabarudin yang masih bertemakan tentang kemerdekaan hati, freedom of heart. Saya doakan kepada seluruh penonton saya, semoga sehat selalu, bahagia, dan rezekinya berlimpah. Mohon video ini jangan di skip, karena di sini kita bicara tentang keilmuan. Walaupun ilmu yang sederhana, tapi insya Allah bermanfaat untuk bagaimana kita bisa merubah kehidupan kita. Sebelum kita lanjut ke poin yang ketiga, syarat untuk menuju kemerdekaan hati, kita akan sharing dulu, ngobrol dulu tentang hati. Karena apa? Sebagian besar atau bahkan semua aspek kehidupan ini, jika bermasalah hati kita, otomatis kehidupan kita pun juga akan bermasalah. Karena sumbernya itu berasal dari bagaimana keadaan hati kita. Dan saya meyakini itu. Karena juga saya merasakan sendiri, kalau hati kita dalam keadaan yang baik, maka kehidupan kita pun akan menjadi lebih baik lagi. Poin yang pertama, yakni hati yang selalu dekat dengan Allah. Poin yang pertama untuk menuju kemerdekaan hati. Artinya, bagaimana yang dikatakan hati yang selalu dekat dengan Allah. Hati yang selalu dekat dengan Allah itu adalah hati yang selalu berzikir. Artinya mengingat Allah dimanapun berada, dalam kondisi apapun, kita selalu ingat dengan Allah. Namun jangan hanya di lisan saja, kita rasakan nikmatnya berzikir itu, nikmatnya hati yang terkoneksi dengan Allah. Sehingga kalau kita sudah berzikir atau hati yang mengingat Allah, maka otomatis kebahagiaan itu, ketenangan itu akan kita rasakan. Namun saya tekankan sekali lagi, harus dengan sebuah rasa bahwa kita betul-betul adalah seorang hamba yang misalkan kita beristighfar, kita harus betul-betul merasakan bahwa kita seorang hamba yang sedang meminta ampunan kepada Allah dengan rasa yang betul-betul rasa. Saya pernah melakukannya, bahkan sering melakukannya. Kalau berzikir itu dengan sebuah rasa, maka otomatis terkadang air mata pun keluar dengan sendirinya, karena kita betul-betul memohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang telah kita perbuat. Harus kita sadari dulu dosa-dosa apa yang telah kita perbuat. Kita lantunkan lafal zikir istighfar misalkan, namun dengan kita mengingat dosa-dosa apa yang selama ini telah kita perbuat, dan berjanji kita tak akan mengulanginya lagi. Dan poin yang kedua, kemarin menurut versi saya, untuk menuju kemerdekaan hati itu adalah hati yang tak pernah khawatir. Seringkali yang membuat itu kita gelisah, kita sedih, bingung, itu adalah memang kekhawatiran. Dan saya selalu berlatih untuk bagaimana perlahan-lahan menghilangkan rasa kekhawatiran itu. Otomatis terhubungnya dengan kedekatan hati kita kepada Allah. Jadi kekhawatiran itu adalah sebetulnya ketakutan, kawan-kawan. Artinya ketakutan yang hanya sekedar bayangan, sebetulnya sekedar bayangan. Terkadang kalau kita khawatir tentang sesuatu, dan kekhawatiran itu memang betul-betul terjadi karena kita memikirkan, otomatis apa yang kita pikirkan itu seringkali biasanya terjadi karena otomatis. Namun kadang-kadang sesuatu yang kita anggap itu yang menakutkan, setelah kita jalani ternyata
bisa dilewati gitu. Tidak sesusah yang kita bayangkan, yang kita khawatirkan. Tapi syaratnya tadi yang pertama, hati kita selalu terkoneksi dengan Allah, bahwa Allah itu sudah menjamin kehidupan kita, bahwa Allah itu maha baik, maha kaya kalau untuk masalah rezeki. Jadi mengapa kita harus khawatir? Bukankah masa depan itu yang kita khawatirkan itu bukan milik kita? Yang milik kita adalah hari ini. Maka sesungguhnya kalau orang yang sering khawatir itu, dia nggak bisa menikmati keindahan hidup hari ini, karena masa depan itu belum terjadi, kan? Belum terjadi. Mengapa kita harus terlalu cemas, khawatir? Itu sebabnya hati kita menjadi tak bahagia. Mungkin itu penjelasan singkat dari saya. Keilmuan ini, pembahasan ini terutama untuk saya pribadi, dan mungkin bagi kawan-kawan juga bermanfaat. Silakan di like, dibagikan sekiranya ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Sabarudin, si miskin ilmu, undur diri. Yang salah datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.